Imam Syafi'i? Mujtahid mutlak, karena beliau mampu mewujudkan, memfatwakan hukum secara langsung sendiri dengan ijtihad beliau. Sedangkan Imam An-Nawawi mujtahid tarjih. Apa makna mujtahid tarjih? Yang menguatkan pendapat terdahulu. Mazhab Imam Asy-Syafi'i merupakan ulama mazhab kita. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Di mana lahir beliau? Di Askelon. Bukan minyak telon. Ada yang berpendapat di jalur Gaza. Tahun berapa lahir Imam Asy-Syafi'i? 150 Hijriyah. Itu. Coba baca. Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy. Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di tahun 150 Hijri atau tahun 760 masih di jalur Gaza. Sudah. Lahirnya Imam Asy-Syafi'i sekaligus duka bagi umat Islam. Kenapa? Meninggalnya Imam Hanafi. Meninggalnya Imam Syafi'i, lahirnya Imam Al-Bukhari. Setiap 100 tahun sekali akan ada yang meneruskan ilmu terhadap agama. Itu janji Nabi dulunya. Nabi Imam Asy-Syafi'i umur berapa tahun lahir ke dunia dalam kandungan? 4 tahun. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Di mana kita umur 7 tahun? Padum tunumu boy. Sudah berapa tahun umurnya? Di sini yang nampak muda sedikit Uti Al-Zazira. Itu masih umurnya 10 tahun. Siapa yang kelas 1 SMP berapa umur? Saif Ali Khan berapa umur? Berapa? 12. Ridha berapa umurnya? 12 tahun. Rata-rata kelas 1 12. Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sudah bisa hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i beliau saat di jalan harus tutup kuping. Kenapa? Misalkan dari Kedai Aceh sampai ke sana ke Simpang 4, itu beliau jalan harus tutup kuping. Kenapa? Karena semua yang beliau dengar akan terekam dalam memorinya. Pandai tidak? Mamnya urung pegapu Syafi'ian. Gimana jawab? Imam Asy-Syafi'i tidak punya buku. Orang tuanya miskin, ayahnya meninggal dunia saat beliau kecil. Tinggal dengan ibundanya. Ibundanya sangat antusias untuk mengurus Imam Asy-Syafi'i menempuh ilmu pengetahuan agama. Dicari guru-guru yang bagus. Seperti kalian diantarkan ke sini, diantarkan ke sana. Dulunya ada ada dayah sebelum masuk ke sini ada tempat mengaji yang mulia kan? Jadi dipilih oleh orang tua untuk diantarkan ke sini mengaji. Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Beliau bukan orang kaya raya. Imam Asy-Syafi'i tidak punya harta. Beliau tidak sanggup untuk membeli kitab. Bagaimana cara beliau saat membaca kitab orang langsung terekam dalam kepalanya. Jadi Imam Asy-Syafi'i saat berjalan itu kupingnya ditutup. Umur 10 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta. Saat itu ada ulama terkemuka namanya Imam Malik di kota Madinah. Saat beliau tahu Imam Malik pandai, beliau buat usulan. Itu umur beliau berapa? Kurang lebih dari 10 tahun. Ingin berguru kepada Imam Malik. Datang ke istilahnya ke gubernur daerah beliau, ingin difasilitasi untuk berangkat ke luar negeri.
Sudah minta izin sama orang tuanya. Ibunya berkata, kita akan berjumpa di akhirat dalam surganya Allah nanti. Berangkat untuk engkau kejar cita-citamu menjadi ulama terkemuka. Berangkat Imam Asy-Syafi'i untuk mencari biaya, membuat proposal, kalau istilah kita sekarang, diberikan kepada gubernur. Ditanyakan kepada gubernur, mau kemana engkau? Tiploton, ubitho. Fakhri, Tiploton, sebaya Fakhri Al-Fatani. Aska berapa tahun? Aska di bawah anak kelas 1, berarti kelas 6, kelas 5. Aska berapa tahun? 9, 11, berarti kelas 5. Kelas 5 tahun pengen jumpa sama Abu Mudi. Tetanya atau bukan ke luar negeri enggak, dengan Habib Umar. Aska yang merupakan gubernur. Pak, Nabi tiket ke London nak merupakan Habib Umar. Plotun. Si plotun. Umur, kalau umur kita belum tamat SD. Dengan kegigihannya beliau sampaikan. Habis itu setelah dapat tiket beliau berangkat. Itu perdana beliau merantau. Setiba di sana jumpa dengan satpamnya, ulama besar. Imam Malik itu ulama besar. Jumpa dengan satpamnya Imam Malik. Mau ke mana? Mau jumpa sama imam. Ham tu tro kude atau tro udaya mudi, tro udaya jatrung, lah sa SD, yang menapa ngayah. Pastinya gedangani legu re. Jadi saat sampai ke sana, mau ke mana? Mau jumpa sama imam. Oh, imam lagi sibuk. Datang satpam sampaikan kepada Imam Malik. Ya Syekh, ada seorang anak muda ingin berjumpa dengan beliau. Katanya beliau anak muda tersebut ingin belajar kepada Anda. Oh, biar lebih mudah kajian, suruh hafal dulu kitab saya, kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Setiba satpam balik lagi ke tempat Imam Asy-Syafi'i, disampaikan, wahai anak muda, engkau dianjurkan oleh Syekh untuk menghafal dulu kitab Al-Muwatta, untuk membaca, bukan menghafal, untuk membaca supaya lebih mudah kajiannya. Imam Asy-Syafi'i menjawab, kitab Al-Muwatta semuanya ada di sini, sudah ada di kepalaku. Dites dan diuji oleh Imam Malik luar biasa dan dijadikan sebagai murid. Suatu ketika umur 15 tahun, berapa tahun berarti selang? 5 tahun. Umur 15 tahun, Imam Malik berkata, ya Syafi'i, aku berikan lisensi kepadamu untuk mengeluarkan fatwa. Belah padum SMP 15 tahun. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP antara kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Imam Syafi'i sudah memfatwakan hukum umur kelas 1 SMA. Kita baru belajar bajuri kelas 1 SMA. Hebat tidak Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang dikenal seantero dunia, bahkan sampai sekarang. Beliau setelah memfatwakan, setelah terkenal di kota Madinah, tiba-tiba beliau mengeluarkan fatwa syair. Imam Asy-Syafi'i sangat pandai membuat syair. Orang-orang Arab dulu sangat pandai, itu karyanya. Kitab Ar-Risalah nanti kita sampaikan. Imam Asy-Syafi'i sangat gemar membuat syair. Tiba-tiba datang gerombolan dari Madinah berangkat ke Mekah. Untuk apa ke Mekah? Untuk mengerjakan ibadah haji atau untuk mengerjakan ibadah umrah. Setiba di sana, mama Imam Asy-Syafi'i juga berada di Mekah saat itu. Beliau mendengar qala Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i. Siapa yang mendengar? Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Disampaikan oleh ibunda Imam Asy-Syafi'i, man Asy-Syafi'i wa huwa al-ulama al-allamah. Imam Syafi'i adalah ulama dan allamah, orang yang paling alim sekarang berada di Madinah.
wa hadza ibni. Dia adalah anakku. Sampaikan, suruh pulang. Sampaikan berita, suruh pulang. Sudah bisa pulang, ilmunya sudah cukup. Setiba berita kepada Imam Asy-Syafi'i, beliau bergegas untuk pulang. Menyegewa dari Hinau terkejak kena ulama raya, kena uluk Semawi ataupun ke tempat kita. Pulang mereka pasti diberikan oleh-oleh. Apalagi Imam Asy-Syafi'i. Saat Imam Asy-Syafi'i mau pulang, seluruh kota Madinah tahu beliau akan pulang kampung. Diberikan onta sampai 30 onta. Apa yang diisi di onta tersebut? Emas yang berkuning-kuningan. Untuk dibawa pulang oleh-oleh. Untuk miak gua ki hari budaya, cok ju ya nang cok me jelame cok ju. Oleh-oleh ki hari atau minimal mudati. Ya Sultan, nak dengar? Play kau kawat nyanjuk kaki hari bude. Nak patang. Anak apa mameh Bang Sultan citbak ego kawat nyan, ya. Sudah pulang Imam Asy-Syafi'i. Setiba Imam Asy-Syafi'i di perbatasan, maksudnya kota Nisam termegah. Nak ke tempat Nisam Fauzan? Furqan nak tempat Nisam? Hana. Berarti yang hana tempat Nisamnya pikiran mentang kulot. Mentang hiur mangai. Jadi contoh pulang ke perbatasan, sampai di perbatasan tanya mi tanya uang rumah karena ada ke masa ada tanya uang rumah cia kalon ya pegah pak mak sihat lung karap teruk jak ajudan leh tanya mi tanya uang kan betul berita rumah jak ajudan wate karap katruk kedeh merempok ngemak Imam Syafi'i gekun lah ajudan umi Imam Syafi'i tengah gede merangkat gua kena pui puo mah cukup le puo mu le pelu bonta hana perle aku mu yo balik ji ku ya merantau jamun ku yo puo ilme hana perle ku harta ji yo balik bedah ajudan dengan berat ya bedah berangkat ipegah habanyan ba Imam Asy-Syafi'i kan le pada tempat di perbatasan sampaikan ya imam mak drawan han getung harta ron giu balik hana gebiwo miana puo harta gecok mehnya nung tahun-tahun sedekah ke urang yang naik sekeliling inan pada tempat gepiu tinggai draw ke ngan baje saboh kong gewo Imam Syafi'i tro ajudan tro rumah soyan lun mak so lun Imam Asy-Syafi'i puda puo ilme mak tamong ngan tua jamun janji pu merempok di sur di akhirat merempok di akhirat tapi wate anak karena ilmu akan mulia di hadapan orang tua. Di mana wafatnya Imam Asy-Syafi'i? Di kota Mesir, Baghdad. Beliau pernah merantau ke Irak. Itu mengeluarkan pendapat qadim. Setelah beliau merantau ke Mesir, mengeluarkan pendapat jadid. Qaulul qadim, pendapat mana qadim apa? Terdahulu disampaikan saat beliau ada di kota Mekah, di kota Baghdad. Baghdad itu di Irak di Irak. Saat beliau wafat di Mesir itu mengeluarkan pendapat jadid. Dalam kitab Al-Mahalli yang sedang dipelajari oleh guru kita Ustadz Yunus, Ustadz Arif dan lain sebagainya, Ustadz Akbar Miswari, ada qaulul jadid, ada qaulul qadim. Sudah nak. Karya pertama Imam Asy-Syafi'i spesialisnya adalah usul fiqih. Karya pertamanya adalah kitab Ar-Risalah. Putar Ki Arif. Ki Arif putar. Kitab Ar-Risalah. Yang kedua, kitab Al-Hujjah. Yang ketiga yang paling sering kita dengar, kitab fikih Al-Um. Imam Asy-Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya bukan dengan biasa. Beliau diterpa dengan sebuah cobaan yang sangat berat. Beliau diberikan penyakit oleh Allah, cobaannya adalah bawasir alias ambien. Maaf tempat buang kotoran beliau keluar bukan tetesan darah,
tapi guyuran darah yang keluar. Dalam sebuah kajian, dalam sebuah bacaan, Abi pernah membaca Imam Asy-Syafi'i itu saat mengajar ilmu, ada bangku di bawah pantat beliau. Bangku itu dibolongkan, di bawahnya diletakkan ember. Kenapa harus demikian? Beliau tidak pernah berhenti untuk mengajarkan ilmu pengetahuan agama. Sakit yang didera oleh Imam Asy-Syafi'i kronis, sangat luar biasa. Imam Asy-Syafi'i pernah difitnah, dituduh beliau sebagai Syiah. Imam Asy-Syafi'i pernah dikejar-kejar oleh pasukan yang ingin memasukkan beliau dalam penjara. Imam Malik sempat masuk dalam penjara. Dari solat sunat Imam Malik 300 rakaat sehingga menjadi 150 rakaat. Tapi Imam Asy-Syafi'i selamat. Kenapa? Karena beliau menjawab, kitab itu makhluk apa bukan? Orang yang menjawab kitab itu makhluk bebas. Orang yang menjawab kitab Al-Quran itu bukan makhluk, masuk dalam penjara. Imam Asy-Syafi'i menjawab, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, keempat ini merupakan makhluk. Apa yang beliau maksud? Tangan beliau ini, keempat ini makhluk. Sedangkan Al-Quran dalam hati beliau qadim. Imam Asy-Syafi'i menghembuskan nafas terakhir karena penyakit yang didera oleh beliau sampai suatu waktu sudah kronis. Tidak ada dokter seperti sekarang. Maka saat kita sampaikan bagaimana sejarah terhadap Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak simpati kepada Imam Asy-Syafi'i, berarti belum pernah mengenal bagaimana sosok Imam Asy-Syafi'i dalam berjuang mengentaskan keawaman. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan pahala yang besar. Allah jadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai salah seorang yang masuk dalam surga Allah, berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i menghembuskan nafas terakhir kurang lebih pada umur beliau 50 tahun. Nah, semoga Allah berikan maunah kepada Imam Asy-Syafi'i, dimasukkan dalam surga oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.